Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada minggu hari ini, ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Martin Sibuya. Ibu yang melahirkan saya Boru Silalahi. Saya berasal dari Provinsi Riau. Dan saya diberangkatkan dari Gereja HKBP SP6A Resort Ukui Distrik 22 Riau. Dan pada saat ini saya sedang menjalani proses studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2019. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Izinkan saya membacakannya di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih boleh mengikuti dalam hati kita masing-masing. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita sudah sampai pada minggu Quasimodogeniti dengan topik minggu Hamubaon di Bagasan Yesus, dan dalam bahasa Indonesia berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita menjumpai orang yang begitu kejam, seseorang yang begitu beringas, tetapi orang itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia berbalik menjadi orang yang baik. Dia berubah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan lebihnya lagi, dia menjadi menjadi penyebar atau pemberita firman Tuhan. Mungkin saja itu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Mengapa tiba-tiba dia bisa berubah? Apakah ada maksud tertentu di balik itu semua? Seperti kata pepatah, ada udang di balik batu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita berpikir hal demikian, itu merupakan pemikiran yang salah. Karena kenapa? Perubahan yang dia lakukan itu merupakan perubahan yang alami. Itu merupakan perubahan yang tidak dibuat-buat. Karena Tuhanlah yang membuat itu semua dengan pertolongan Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam teks firman Tuhan kita pada hari ini, di mana Saulus boleh berubah menjadi seorang pemberita firman Tuhan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saulus sebelum melakukan pertobatan, dia adalah seorang yang kejam. Dia sebelum menjadi pemberita firman Tuhan merupakan seorang yang keji. Bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, di mana tertulis, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan membawa surat itu
kepada majelis Yahudi. Isi surat kuasa itu berisikan hal untuk menangkap setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi pengikut Tuhan, dan membawa orang-orang itu ke Yerusalem untuk diberikan pelajaran berupa siksaan agar mereka bisa berhenti untuk mengikuti jalan Tuhan. Itulah yang dilakukan Saulus pada saat itu sebelum dia melakukan pertobatan. Dia merupakan orang yang keji, dia merupakan orang yang kejam, karena dia akan menyiksa orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan, karena dia tidak suka melihat orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Sampai berbagai macam cara dia lakukan untuk menindas orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Lalu jika kita lihat kembali pada ayat yang selanjutnya, di mana Saulus dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, tiba-tiba cahaya mengelilingi dia. Kemudian dia rebah ke tanah, dia terjatuh ke tanah. Kemudian dia mendengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu di situ Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lalu Yesus menyuruh Saulus bangkit dan pergi ke dalam kota dan mengatakan kepada Saulus bahwa Saulus akan tahu apa yang harus dia perbuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan kita pada hari ini sangat menarik. Karena jika kita pikirkan, Saulus bisa bertobat karena kasih Yesus yang begitu besar. Bahkan Yesus tidak membalaskan sedikit pun apa yang pernah dilakukan Saulus kepada pengikut-pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita untuk saat ini agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita bisa menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Tuhan? Perbuatan atau hal apa saja yang dikehendaki Tuhan, karena dari sinilah kita bisa menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari sinilah kita bisa menunjukkan bahwasannya kita adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah pertobatan hanya berlaku buat orang-orang yang melakukan pembunuhan seperti Saulus? Jawabannya tentu tidak. Karena pertobatan itu berlaku bagi siapa saja, bagi mereka yang mau mencoba memperbaiki diri dan menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya. Lalu, sikap apa saja yang bisa kita perubahi dalam diri kita? Kita bisa mengambil contoh, jika kita masih malas-malasan dalam untuk pergi ibadah, kita masih malas-malasan dalam pergi ke gereja, kita masih malas dalam hal berdoa, malas dalam mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita seperti PA Remaja, PA Naposo, PA Ina ataupun AMA. Lalu dari kemalasan kita ini, kita bisa memperbaiki diri kita. Dari yang malas, kita boleh menjadi rajin dalam beribadah. Kita tidak malas lagi dalam hal berdoa. Lalu hal yang sering juga terjadi kita lakukan yang tidak disenangi Tuhan, yaitu pada saat beribadah, masing-masing dari kita mungkin masih sering mengantuk. Kita masih sering bermain HP di kursi kita saat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dari kebiasaan buruk yang kita lakukan ini, kita yang sering mengantuk, kita yang masih sering bermain HP di kursi kita, lalu kita boleh menjadi fokus. Kita boleh bersungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. HP kita bisa kita tinggalkan untuk beberapa jam saat kita mengikuti ibadah, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, inilah perubahan-perubahan yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Inilah perubahan-perubahan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Pada suatu hari ada seorang yang pekerjaannya adalah seorang pencuri. Dia sudah menggeluti pekerjaannya selama bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu ketika dia melakukan aksinya atau dia melakukan pencurian di rumah seorang yang kaya. Pada saat dia melakukan aksinya, seorang pemilik rumah tersebut melihat dan dia hendak berteriak minta tolong. Tapi sebelum dia sempat berteriak, pencuri tersebut lebih cepat menutup mulut pemilik rumah itu dan mengikat dia di kursi dan mengancam jika pemilik rumah itu berteriak, pencuri itu akan membunuh dia dengan pisau. Lalu pemilik rumah itu pun ketakutan dan dia mengatakan, ambillah semua barang yang ada di rumah kami ini, tetapi aku minta tolong kepadamu untuk tidak membunuh aku. Dan satu lagi aku minta kepadamu agar tidak mengambil amplop coklat yang ada di dalam lemari kamarku. Karena amplop coklat itu berisikan uang 25 juta yang untuk disumbangkan kepada panti asuhan. Sontak saja pencuri itu terdiam. Dia terjatuh ke lantai rumah itu. Dia lemas, dia tidak berdaya. Kemudian pencuri itu meminta maaf kepada sang pemilik rumah itu. Kemudian dia bercerita kepada pemilik rumah itu bahwasannya dia dari kecil hidup di panti asuhan. Dia menjadi seorang pencuri karena merasa hidupnya tidak berkembang. Dia ingin kaya dengan cara yang instan. Dia ingin kaya dengan cara yang cepat. Kemudian pencuri itu berjanji untuk tidak mencuri lagi. Setelah mendengarkan cerita pencuri itu, pemilik rumah itu pun merasa kasihan kepada pencuri itu. Dan dia sang pemilik rumah itu memberikan pekerjaan kepada pencuri itu sebagai supir pribadinya. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih, apa hal yang bisa kita petik dari cerita ini? Bahwasannya pertobatan harus kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Jangan tunggu sesuatu datang kepada kita baru kita bisa sadar dan mengakui dosa-dosa kita. Hendaklah setiap perubahan yang kita lakukan itu ada buahnya atau ada hasilnya. Jangan sampai kita berkoar-koar menyerukan seruan pertobatan tetapi tidak ada dampaknya. Saya tadok jo rama au Tuhan saya songon lagu sijek marpawi. Alih walan hata sajo dah adong aksi na boy taulahon sebagai wujud pertobatan ini. Percuma do kan? Dang adong labana kan? Alani hamubaon ikon boy lo di patari dahon marhite hasilna. Haruslah bisa kita bertobat yang bersungguh-sungguh. Dan perubahan yang kita lakukan, kita arahkan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cara apa yang bisa kita lakukan agar kita bersungguh-sungguh melakukan pertobatan? Yang pertama, pahami stikim dohot debata, sibukkan waktumu dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita ini. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6 yang berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Begitu juga yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kita harus bisa membangun persekutuan dengan Tuhan kita. Kita harus bisa mentransformasi diri kita. Kita harus mampu untuk lebih rajin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan peribadahan. Jangan sampai kita setengah hati atau terpaksa dalam mengikuti ibadah. Yang kedua, jubulhon martangiang, tekunlah dalam berdoa. Doa merupakan cara kita membangun relasi dengan Tuhan melalui komunikasi. Karena dengan cara berdoalah kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tekunlah berdoa, maka hidup kita akan selalu dipengaruhi oleh Tuhan. Maka hal-hal yang baik akan selalu menghampiri kita. Hal-hal yang baik akan selalu datang dalam kehidupan kita. Dan jangan setiap apa yang telah kita doakan haruslah kita usahakan agar boleh seimbang, tidak berat sebelah. Bekerjalah sambil berdoa. Alright, labora.
Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam bertobat. Jangan pernah kita melakukan perbuatan baik untuk tujuan tertentu, karena itulah perilaku yang tidak disenangi oleh Tuhan. Hendaklah kita boleh melakukan perubahan sikap, kita boleh melakukan perubahan tingkah laku karena kesadaran dari kita sendiri, bukan karena maksud untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau atau yang kita inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melakukan perubahan diri menjadi lebih baik lagi. Hendaklah kita menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan tunggu datang akapangujunon, jangan tunggu datang musibah baru kita mau memperubahi diri kita. Marilah kita melakukan perubahan yang memiliki hasil atau dampak yang baik bagi sekitar kita. Ikan boido kita marapar bue na dengan ikon boido kita marapar bue na tonggi di tengah-tengah tak. Pakailah kesempatan itu dengan baik sebelum waktu kesempatan itu berakhir. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita dalam hidup kita masing-masing. Amin.